Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman berorientasi objek, kali ini saya akan membahas tentang konektivitas Java ke database SQL. Lalu nanti bagaimana kita mengenal perintah-perintah yang meliputi nanti CRUD, create, read, update, dan delete data pada sebuah table. Oke, langsung saja kita lihat. Sebelumnya kita akan melakukan download driver ya. Jadi Java ini bisa support banyak database ya. Bisa support koneksi ke MySQL, nantinya koneksi ke PostgreSQL, Oracle, dan salah satunya juga ke SQLite. Nah, tetapi untuk koneksi ke banyak database tadi kita harus memiliki drivernya masing-masing. Nah, di sini adalah alamat URL untuk mendownload driver SQLite JDBC Java Database Connectivity. Oke, kita coba ya, kita klik, kita kunjungin alamat URL-nya. Nah, nanti di sini bisa kita lihat ya, versi yang saat ini aktif ya, yang saat ini terbaru maksudnya di bulan Juli tahun 2020, yaitu SQLite JDBC 3.32.3.2 ya. Nah, nanti diklik di sini, nanti kita pilih yang jar ya. Nanti silakan download. Saya sendiri sudah melakukan download. Di sini sudah saya milikin SQL JDBC 3.32.3.2. Oke, nah setelah kita download, bagaimana kita bisa menggunakan SQL JDBC dalam format jar ini ya. Baiklah, sekarang kita buka project kita buat project kita dengan Itenlits idea, new project. Nah, di sini kita pilih Java ya. Jangan lupa project STK-nya pastikan ada, lalu klik tombol next ya. Nah, ini kita lewatin saja, next. Nah, location-nya nanti silakan pilih location project. Misalnya di sini saya pilih, lalu saya buat sebuah folder misalnya connectivity ya. Oke. Nama project name-nya connectivity, nggak apa-apa, kita samakan dengan nama foldernya. Klik tombol finish. Nah, kita sekarang coba implementasikan jar tadi ke dalam project kita ya. Jadi caranya nanti kita pilih file, di sini nanti ada project structure, dan nanti di sini ada libraries ya. Kita klik tombol plus di sini ya. Nanti kita pilih Java. Oke, sekarang kita coba cari di mana lokasi jar kita tadi ya. Ya, kalau bisa nanti diletakkan dalam satu project juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini saya akan cari. Oke, yang ini ya, SQLite JDBC titik jar ya. Oke, nah nanti di sini ya kita oke kan ya. Oke, nanti apply, lalu oke. Nah, nanti bisa kita lihat di sini ada external library SQLite JDBC ya. Ya, nanti kalau bisa boleh diletakkan dalam satu location dengan project connectivity kita boleh ya. Nah, sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba bagaimana kita bisa mengkoneksikan SQLite ke program Java kita. Oke, sekarang kita buat sebuah ini ya, sebuah package misalnya com.contoh misal. Di sini saya buat connectivity ya. Nah, di sini di dalam package ini saya buatkan sebuah Java class main. Oke, saya punya sebuah class main class ya. Nah, untuk ini ya, untuk ini kita akan coba
buatkan prosedur utamanya main seperti ini ya. Nah, untuk connectivity ke SQLite ataupun nanti ke database yang lain, kita perlu nanti untuk meletakkannya dalam try and catch ya, try and catch. Jadi kita buatkan try, lalu nanti kita jangan lupa nanti ada catch-nya ya. Oke, di sini kita buat catch-nya. Ya, kita pilih kalau mau general nanti exception aja bisa ya, tapi di sini kita akan buat spesifikasi spesifik maksudnya ya, SQL exception ya. Nah, nanti di sini nama variabelnya kita samain aja dengan SQL yang kecil ya. Nah, seperti ini. Ya, kalau ada kendala, ada error, nanti kita akan tampilkan message ya. Misalnya kita akan tampilkan SQL exception get message ya. Nanti kita akan ambil message errornya apa seperti itu ya. Oke. Nah, di bagian try ini kita akan melakukan yang pertama itu adalah connect terlebih dahulu konektivitas ke database-nya ya. Jadi caranya kita butuh class connection di sini ya, yang ada di package java.sql ya. Nah, nanti di sini bisa dilihat di import ya, java.sql.connection ya. Nah, kita buatkan variabelnya, bisa kita samakan variabelnya dengan nama kelasnya ya, dengan huruf kecil semua. Lalu driver manager juga itu adalah sebuah kelas juga ya, yang berada di package java.sql ya. Oke, sekarang di kelas driver manager ini ada sebuah function yaitu get connection, kita ambil. Nah, nanti JDBC ya, SQLite seperti ini. Nah, lalu nanti kita akan buatkan sebuah folder namanya DB ya. Folder tersebut di mana satu location dengan di mana nanti terletak di dalam project kita ya, di dalam folder project kita. Jadi kalau kita lihat kan, saya klik kanan aja di connectivity ini, saya akan buat show in Explorer ya. Nah, ini folder project kita connectivity. Nah, di sini saya akan buatkan sebuah folder namanya DB tadi ya, DB seperti ini. Kalau locationnya sebetulnya bebas ya, tapi saya letakkan di dalam project kita saja ya. Oke, DB ya. Nanti nama database-nya misalnya academy.db misalnya extensionnya ya. Nah, kalau seandainya nanti academy.db ini belum ada, secara otomatis nanti akan dibuatkan ya, Oke, sekarang kita coba ya. Kalau seandainya terjadi kesalahan, nanti akan menjalankan perintah yang ini. Kalau seandainya terjadi tidak terjadi kesalahan ya, kita akan coba menjalankan perintah ini ya. Kita akan kasih keterangan misalnya database sukses dibuat ya. Kita coba ya, klik kanan, kita coba jalankan run main.main ya. Oke, database sukses dibuat, berarti perintah connectivity kita yaitu sukses kita gunakan ya. Nah, secara otomatis nanti seperti yang saya bilang tadi ya, di sini ada sebuah database ya, database dengan extension academy.db ya. Jadi kalau kita coba buka dengan menggunakan DB browser,
DB browser untuk SQL ya. Bentar, kita coba klik DB browser. Nih DB browser untuk memanage database SQLite. Nah, sekarang kita coba open database di lokasi yang tadi ya. Tadi saya simpan di desktop. Oke. PBO. Oke, connectivity DB. Nah, nih Academy ini. Nah, nanti bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat kita punya sebuah database, tetapi di sini belum ada tabelnya ya, belum tercipta, belum ada tabelnya. Nah, nanti sebetulnya bisa kita buat di sini ya, di DB browser ya. Tetapi dalam kasus ini, dalam materi ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat tabelnya di dalam Japa ya. Nah, kita akan membuat tabel kita ya. Di sini saya kasih keterangan creating table ya, atau membuat tabel ya. Nah, perintah untuk membuat table, kita harus membuat sebuah variable statement ya. Jadi seperti ini statement. Nah, statement ini juga ada di Java SQL ya, dalam package Java SQL class statement ini. Oke, sekarang kita buatkan variabelnya sama namanya, tapi dengan huruf kecil semua. Kita gunakan connection yang kita buat tadi. Lalu kita buat kita akses function create statement ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat table ya. Jadi menggunakan perintah SQL ya. Oke, jadi create ya table. Nah, jika sudah ada, nggak usah dibuat lagi ya. If not exist, jika tidak ada dibuatkan ya. Seperti itu maksudnya. Nama tablenya misalnya student ya, kita buat students. Oke, yang pertama adalah saya akan buat npm ya, tipenya teks dan dia not null ya, seperti ini. Lalu ini saya buat semikolon ya. Ini kita letakkan di bawah saja seperti ini ya, npm teks ya. Dan dia juga kita akan buat unique ya, unique. Seperti ini, unique ya. Yang kedua nanti adalah nama name ya. Tipe datanya teks juga, not null juga ya, seperti ini ya. Oke, yang ketiga program studi ya, prodi misalnya ya. Teks di sini ya, dia juga tidak boleh kosong ya, teks not null. Seperti ini. Nah, ini kita coba buatkan ke bawah saja ya. Nah, seperti ini kita enter ke bawah. Oke, nah sekarang kita jadikan npm adalah sebagai primary key ya. Jadi kita tambahkan primary key, yaitu npm di sini ya. Oke, jangan lupa ini tutup. Bentar, kita coba hitung tutupnya ini satu kali lagi ya, tutup seperti ini. Oke ya, saya rasa cukup. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan nanti dengan cara klik kanan kita jalankan run main.
Kalau seandainya tidak ada message yang muncul, berarti dia tidak ada kesalahan ya. Karena kita akan memunculkan message jika dia ada kesalahan di sini. Oke, tidak ada message yang muncul, berarti table yang kita buat ya itu sukses kita buat ya. Oke, yang ini kita hapus saja. Nah, kita coba lihat di sini ya. Di sini kita coba refresh ya. Refresh, adakah refresh atau kita tutup saja dulu ya. Kita close database, kita coba buka lagi ya. Nah, di sini kita coba lihat. Kita sudah membuat sebuah table ya, di mana table itu adalah students, lalu npm sebagai primary key. Di sini kalau dilihat ada seperti lambang kunci ya, yang itu menunjukkan dia adalah sebuah primary key. Dia text tipe datanya, lalu dia not null, unique ya. Lalu name tadi di sini text juga tipe datanya, lalu not null, tidak boleh kosong ya. Lalu prodi tadi teks juga tipe datanya not null juga ya. Oke, jadi perintah SQL yang kita jalankan tadi seperti ini ya. Oke, sekarang kita sukses membuat sebuah table ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang CRUD tadi ya. C ini adalah create, maksudnya kita insert data di dalam table tersebut ya. Nah, nanti kalau read ini menampilkan data, sedangkan update adalah mengubah data, dan D itu delete, menghapus data. Ya, kita coba yang create ya. Kalau kita create ini kita menggunakan perintah insert ya. Perintah insert. Jadi di sini insert, atau nggak apa-apa kita buat creating data seperti ini ya. Kita masih menggunakan statement ya, statement di sini masih tetap execute ya. Nah, nanti perintahnya adalah insert ya, into. Nama tabelnya apa? Student tadi ya, students. Nah, lalu valuesnya apa? Ya, seperti ini. Nah, nanti dalam menyusun valuesnya kita harus samakan urutannya ya dengan urutan kolom table tadi. Ya, yang pertama adalah npm. Misalnya saya buat di sini 2002-11 misalnya 001 misalnya. Namanya misalnya D3 Octavian ya. Lalu nanti program studinya misalnya teknik informatika misalnya ya. Oke, kita bisa membuat sebanyak mungkin ya. Jadi saya kopikan saja ini. Nah, seperti ini. Insert into, misalnya kita ganti aja yang di belakangnya ya. Yuni Fitriani misalnya ya. Ini adalah misalnya sistem informasi. Oke. Ya, kita ganti aja di belakang lagi untuk npm supaya dia berbeda ya, karena dia primary key ya, jadi dia harus unik ya. Oke, di sini kita buat misalnya Muhammad ya Rizky misalnya. Lalu program studinya adalah, ini contoh saja ya, kedokteran ya, misalnya seperti ini ya. Lalu 4 misalnya. Di sini nanti Adinda Ulfa misalnya. Ya, apalagi ya? Ya, kita samain aja ya, kedokteran juga ya. Kedokteran misalnya. Lalu yang terakhir misalnya, nanti bebas data yang kita masukkan ya. Di sini saya bataskan aja 5.
misalnya seperti ini ya, kita samain aja. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Jadi jangan takut dengan tabelnya ya, yang tadi sudah dibuat ya. Tidak akan dibuat ulang karena di sini ada statement create table if not exist ya. Buat table jika tidak ada, tapi kalau sudah ada tidak dibuat ya. Jadi enggak perlu kita buang perintah ini. Cukup kita langsung jalankan saja ya. Nah, kita coba. Oke ya, tidak ada pesan berarti kita, nah ya, kalau tidak ada pesan dia tidak ada kesalahan karena kita tidak membuat mission untuk sukses ya. Nah, nanti bisa dilihat seperti ini ya, kita sukses input data ya, kita sukses input data. Nah, misalnya kita tambahkan satu lagi misalnya ya, 6 ya, misalnya kita ambil nama sembarang misalnya Pasha Aura misalnya ya, ini fakultas keguruan, misalnya pendidikan agama misalnya program studinya ya. Oke, kita coba jalankan, tetapi yang di atas karena sudah kita jalankan nanti akan menjadi problem atau error ya kalau kita jalankan lagi. Kenapa? Karena npm-nya sudah ada ya, npm-nya. Jadi kita komen aja, kita buat dia sebagai komen sehingga kita menjalankan yang di bagian bawah ini saja ya. Oke, kita coba run. Kita tunggu. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba refresh. Nah, di sini nambah ya, Pasha Aura pendidikan agama ya. Nah, oke, kita sudah sukses mencoba untuk create ya, creating data ya. Sekarang kita coba untuk menjalankan update saja terlebih dahulu ya. Thread ini nanti saya akan jelaskan di bagian belakang ya. Update ya. Nah, sekarang kalau perintah update nanti bisa kita gunakan execute juga ya. Jadi di sini saya kasih keterangan updating data. Misalnya saya akan mengupdate data yang terakhir nih, misalnya execute ya. Insert kalau update ya. Perintahnya adalah update, lalu nanti nama tabelnya apa, student ya. Lalu kita mau update apa? Misalnya saya akan mengupdate prodinya ya. Prodinya yang pendidikan agama, itu nanti saya akan ganti. Misalnya saya lebih spesifikkan lagi ya, lebih khususkan lagi, misalnya pendidikan agama Islam misalnya seperti ini ya. Where, nah yang jadi kuncinya adalah nanti adalah npm karena dia sebagai primary key ya. Primary key kan pasti tidak kosong dan pasti tidak ada yang sama ya, dia sifatnya unik ya. Jadi bisa kita jadikan kuncian untuk acuan pencarian ya. Where di sini misalnya yang akan kita update adalah 2002 11 006 ya, yaitu Pasha Aura ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita coba lihat. Di sini saya coba refresh ya. Nah, di sini bisa kita lihat yang tadi semula pendidikan agama dan kita lakukan perintah update, dia dia bisa berubah ya jadi pendidikan agama Islam. Nah, sebetulnya kita jangan lupa untuk close ya, untuk close setiap kita sudah menggunakan ya. Jadi di sini boleh ditambahkan nanti statement titik close. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan koneksinya ya, connectionnya ya, yaitu variable connection ini ya, kita close setelah kita menggunakan jadi connection titik
close seperti ini. Oke, kita sudah mencoba update ya. Saya rasa untuk satu contoh aja sudah cukup untuk update, dan sekarang kita coba deleting data ya. Perintah delete ini nanti kita bisa menggunakan metode execute juga ya pada statement, pada kelas statement ya. Jadi perintah SQL-nya adalah delete ya, perintah delete dari table apa, misalnya students ya. Nah seperti itu. Nah lagi-lagi kita akan menggunakan primary key ya sebagai pencarian datanya akan kita delete ya. Jadi delete from students ya. Ini kita gunakan ini ya. Nah ini student where ya npm yaitu 2002 11 006 seperti ini ya. Nah sekarang kita coba ya, yang ini kita matikan saja karena sudah dijalankan ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, tidak ada error di sini muncul message-nya. Kita coba lihat nanti. Nah, si Pasha Aura dia sudah hilang ya, sudah dihapus ya dengan menggunakan perintah delete ya. Oke, nah sekarang kita sudah mencoba create tadi ya, mencoba update, lalu mencoba delete data. Nah, sekarang kita akan mencoba read ya. Read ini biasanya kita menggunakan perintah select ya di dalam perintah SQL ya. Jadi kita coba read nanti seperti ini, masih menggunakan variable statement. Nanti ada dua cara ya, kita menggunakan execute nantinya, atau nanti kita menggunakan execute query ya. Oke, kita coba execute terlebih dahulu. Di sini nanti misalnya select bintang from students misalnya seperti ini ya. Nah lalu kita buat sebuah kelas, kita tambahkan sebuah kelas namanya kelas result set. Result set ini berada di package Java SQL ya. Oke. Nah, jadi kita tambahkan sini result set ya. Sebuah variable kita buat sama saja. Jadi statement get result set ya seperti ini. Oke. Ya, lalu untuk menampilkannya ya, kita butuh looping ya. Kita butuh looping. Jadi biasanya saya menggunakan looping while seperti ini. Ya, result set dot next ya. Jadi terus datanya itu data pertama, nanti next data kedua, next data ketiga sampai dia habis ya. Sampai dia nanti keluar dari loopingnya atau berhenti dari loopingnya ya. Oke, kita akan menampilkan caranya nanti kita akan cetak menggunakan ini saja ya, sistem titik out titik println ya seperti ini. Yang pertama saya akan mencetak result set get string ya, karena tipe data yang kita gunakan adalah teks ya, jadi kita menggunakan get string ya. npm kita gunakan teks, name tadi kita gunakan teks, prodi kita gunakan teks. Kalau seandainya ada yang number ya, atau ya kita bisa gunakan nanti get integer ya seperti ini ya. Oke, kita gunakan get string di sini. Yang pertama saya akan mengambil npm ya, kolom labelnya di situ ya, kita buat dia spasi jarak ya. Lalu result set lagi, get string lagi, saya akan mengambil nilai name ya, kolom labelnya kita tuliskan. Nah yang terakhir ya, result set ya, get string. Nah di sini body ya. Oke. Kita coba dia dituliskan ke bawah saja ya supaya enak dilihat ya. Oke, seperti ini. Nah kalau kita coba jalankan
Ya, klik kanan, run. Oke, nanti di sini kita akan melihat data yang ada di table students ya. Nah, seperti ini. Jadi semua data yang ada di table student akan ditampilkan ya. MPM tadi, yang kedua adalah nama, yang ini adalah program studi ya. Begitu juga nanti ini MPM, nama, program studi ya. MPM, nama, program studi, MPM, nama, program studi, MPM, nama, program studi. Jadi semua data yang ada di table students ya nanti akan ditampilkan dengan menggunakan perintah seperti ini ya. Nah, atau yang kedua, kita bisa juga menggunakan bukan execute ya, tapi execute query ya. Oke, biasanya saya menggunakan execute query ya. Jadi ini saya komen aja ya. Nah, biasanya saya menggunakan yang ini nih. Tapi nanti bebas kita bisa menggunakan semuanya ya. Result set di sini nanti sama result set ya. Kita masih menggunakan statement karena statement ini nanti ada dua metode ya. Dia ada metode execute ya, dan dia juga ada metode kalau dia menggunakan execute nanti kita harus membuat seperti ini ya, get result set ya. Tetapi kalau kita menggunakan execute query nanti bisa langsung kita menggunakan kelas result set ya di sini ya. Oke, seperti itu. Kita coba ya, execute query. Nah, di sini kita langsung perintah SQL-nya select bintang from student ya, seperti ini. Nah, ini sama saja ya, tetapi lebih ringkas ya, lebih simple ya, karena kita di sini ada dua step ya. Kita execute terlebih dahulu, lalu nanti hasilnya diambil ya dan menggunakan kelas result set ya. Tapi di sini langsung menggunakan kelas result set dengan perintah execute query. Oke, kita coba lihat apakah hasilnya sama. Ya, hasilnya sama ya. Nah, jadi bebas kita bisa menggunakan kedua salah satunya ya. Nah, inilah materi yang menjelaskan tentang connectivity, bagaimana kita bisa koneksi ke database SQLite ya. Ya, untuk database yang lain seperti MySQL yang berbeda yaitu hanya di sini ya, JDBC di bagian ini ya. Nanti dicari tahu kalau seandainya MySQL nanti URL-nya seperti apa ya. Lalu nanti untuk PostgreSQL seperti apa di get connection-nya ini ya. Nah, kalau SQLite nanti seperti ini ya, JDBC SQLite nanti location database-nya ya. Nah, kita hari ini belajar bagaimana koneksi ke database SQLite, lalu bagaimana kita bisa membuat table ya, lalu bagaimana kita bisa insert data di table tersebut, update data, delete data, dan yang terakhir tadi kita mencoba untuk menampilkan data yang ada di table tersebut ya. Oke, itu saja penjelasan pada materi connectivity dan code tadi, create, read, update, dan delete tadi ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.